Regu Putra dengan nomor peserta S120 akan membawakan syarahan dengan judul Integrasi Iman dan Ilmu dalam Pendidikan Berbasis Al-Quran untuk mewujudkan sumber daya manusia yang unggul. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal qalama wal kitabah lil qiraah wal qiraah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Profesor Dr. Amin Rais, seorang tokoh reformasi Indonesia, pernah mengungkapkan Islam saat ini terutama di Indonesia adalah umat Islam yang paling tertinggal, paling terbodoh, umat Islam yang paling terbelakang jika dibandingkan dengan umat-umat lain yang ada di dunia ini. Dr. Yusuf Qaradawi dalam bukunya Muskilatul Fakri wa Kaifa ala Jahli Islam mengungkapkan, Islam saat ini telah menghadapi masalah besar lagi mendasar, yakni telah berada dalam kondisi kemiskinan dan kebodohan. Profesor Dr. Nurhalis Majid pun menegaskan, Islam memiliki ajaran visioner dan revolusioner. Tetapi anehnya, kondisi bangsa Indonesia saat ini betul-betul dicengkram oleh gurita kemiskinan dan kebodohan. Dampaknya, hadirin, kalimat tersebut bukan hanya mengumbar kata tanpa fakta, karena menurut Dezor dan de facto kita tertinggal oleh Amerika yang kapitalis, kita terbelakang oleh Cina yang komunis, berada jauh di belakang Jepang yang Buddhis Taois. Dampaknya, hadirin, kita hanya akan menjadi sebuah bangsa yang memiliki jiwa pengemis, bermental apotis, berwatak iblis, pikirannya kotor, sifatnya diktator, bahkan hanya melihat goyang pargoi dan goyang ngobor. Demikianlah, hadirin, akibat dari rendahnya sumber daya manusia yang berdampak langsung terhadap Indonesia. Oleh karena itu, dalam majelis yang mulia ini, perkenankanlah kami akan membawakan syarahan Al-Quran yang berjudul Integrasi Iman dan Ilmu dalam Pendidikan Berbasis Al-Quran untuk mewujudkan sumber daya manusia yang unggul, dengan landasan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Mujadalah ayat 11 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis. إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس
فافسحوا يفسح الله لكم. وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majlis-majlis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Dewan Hakim yang saya hormati, hadirin wal hadirat yang kami cintai, ayat ini merupakan landasan teologis dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk membangun bangsa, yakni melalui peningkatan yang penuh dengan pendidikan dan berbasis keimanan. Menurut Dr. Muhammad Sulaiman Al-Aqsari dalam Jubhat At-Tafsir Al-Karit, beliau menjelaskan bahwa barang siapa yang tertanam dalam dirinya yakni iman dan ilmu, maka Allah akan mengangkat derajat keimanannya dan mengangkat ilmunya beberapa derajat. Dengan demikian hadirin, dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, kita harus menciptakan pendidikan yang mampu memberdayakan iman dan ilmu, sehingga nanti lahirlah SDM yang handal dan profesional. Tapi sebaliknya, jika ilmu tidak didasari dengan iman, maka lahirlah model manusia yang jahiliyah, akidah serta keimanannya sangat lemah, sehingga nantinya hanya akan membuat hancur bangsa dan negara. Selain itu hadirin, akibat dari rendahnya iman dan keyakinan, ilmu pengetahuan pun disalahgunakan. Yang seharusnya digunakan untuk menuju jalan kebaikan, malah digunakan untuk menuju jalan kebiadaban, kezaliman dan kesewenang-wenangan. Bukankah akhir-akhir ini hadirin, tingkat kejahatan banyak dilakukan oleh orang-orang yang berpendidikan, berilmu dan berwawasan? Jikalau maling-maling berpendidikan
melakukan aksi, bersenjatakan pena, memanipulasi data. Bahkan dengan sekejap mata mereka mampu meraup uang negara dengan jumlah ratusan juta bahkan miliaran rupiah. Hal ini seperti yang tertuang dalam sebuah syair lagu yang sudah kami ubah liriknya. Bukan lautan, hanya kolam susu. Indonesia selalu banyak masalah, Dari kasus korupsi sampai narkoba, dari malu sendiri sampai malu semua. Orang bilang negeri kita demokrasi, Tapi masih banyak tikus yang berdasi. orang bilang negeri kita demokrasi, Tapi rakyat masih susah cari nasi. sekarang hadirin kita dibuat bingung siapa sebenarnya yang maling. Polisi kena, jaksa kena, hakim kena, pengacara kena, Bahkan KPK-nya pun juga ikut kena. Demikianlah hadirin, akibat ilmu tidak diimbangi dengan iman. Lalu apa yang harus kita lakukan jikalau sudah memiliki ilmu pengetahuan? Sebagai jawabannya, mari kita renungkan firman Allah dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 105 berikut ini. وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فينبئكم بما كنتم تعملون. والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Maha benar Allah atas segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Dewan Hakim yang mulia Dan hadirin yang berbahagia, ayat ini yang diawali dengan kalimat i'malu, bekerjalah kamu sesuai dengan skill, profesi dan kemampuan masing-masing. Menurut Imam Ali As-Sabuni dalam Jubhat At-Tafsir, beliau menjelaskan bahwa jika kita kaji lebih dalam lagi mengenai ayat tadi, ayat yang diawali dengan kalimat i'malu, istimbat i'malu adalah lafaz amhar. Kaidah usulul fiqh mengatakan al-aslu fil amri lil wujub. Pada dasarnya suatu perintah menunjukkan adanya suatu kewajiban. oleh karena itu wajib bagi kita untuk selalu bekerja dan berusaha menurut kualitasnya masing-masing.
Sejalan dengan ayat tadi, Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah, beliau menjelaskan bahwa ada 3 perintah Allah kepada kita. Yang pertama, untuk selalu memiliki mental baja, terus berusaha dan pantang menyerah. yang kedua, Kita harus pandai menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. serta yang ketiga, sebagai manusia, jikalau kita ingin bekerja, selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila hal tersebut sudah mampu kita terapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka lahirlah insan yang berkualitas, yang bisa memajukan provinsi kita menuju arah yang lebih sejahtera, yang mampu menunjukkan pada dunia bahwa Indonesia adalah negara yang kaya. Bukankah sejarah telah membuktikan dengan kualitas yang tinggi lahirlah para pembesar-pembesar bangsa yang telah merubah dunia. Dengan demikian dapat kita simpulkan, jikalau kita ingin memajukan sumber daya manusia yang berkualitas, kita harus memiliki ilmu yang berbasis Pengetahuan dan iman. Apabila pengetahuan dan iman sudah berada dalam diri kita, maka sumber daya manusia akan menuju arah yang lebih sejahtera. Cinta bukan sembarang cinta. Cinta sejati, anugerah ilahi. Kitab Al-Quran selalu dibaca, kitab yang suci di dalam hati. Tuntutlah ilmu sebagai bekal, Sehingga hidup jadi terarah. Mari kita wujudkan sumber daya manusia yang unggul, agar Kalimantan Tengah semakin berkah. Demikian sarahan yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para peserta spesial, penonton, Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita berlanjut ke peserta selanjutnya, kita akan break selama 10 menit dan akan kembali pada pukul 9:55 menit. Dan kami mohon Bapak Ibu penonton agar tetap berada di aula acara ini untuk break atau istirahat, untuk dapat melanjutkan, menyaksikan, mendukung dan meramaikan lomba cabang Syarhil Quran di hari terakhir ini. Baik, kita akan kembali pada pukul 9:55. Terima kasih.